Hari ini Sabtu tanggal 5 April tahun 2025. Saat ini di rumah duka Yayasan Halim, Jalan Gajah Mada, Pontianak. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan buat malam hari. Kami berterima kasih karena Tuhan terlalu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada di tempat ini semua bukan karena kebetulan, tapi ini semua karena rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tahu bahwa malam ini di mana keluarga besar sudah kehilangan orang tua terkasih. Kami tahu Tuhan bahwa ini tidak mudah dijalani, tapi ini merupakan suatu hal yang memang setiap manusia harus menghadapi, yang namanya kematian. Tapi kami percaya saat kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, saat kami percaya bahwa Kristus sudah mati bagi kami, seperti firman-Mu berkata, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia tidak akan pernah mati di dalam kekekalan, tapi dia akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, orang tua kami mungkin secara jasmani dia boleh mengalami kematian, tapi secara roh, secara rohani dia boleh mengalami berjumpa
Bapa di surga, kami datang kepada Engkau pada siang malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tempat ini. Kami ada di tengah keluarga, di mana seluruh kasih kami setia sudah meninggalkan kami. Dan kami percaya anak-anaknya dan seluruh keluarganya Tuhan, Engkau sudah akan memelihara mereka, Engkau sudah akan menghibur mereka, Engkau sudah akan menguatkan, meneguhkan mereka, Engkau juga akan menguatkan mereka dengan kemuliaan Tuhan. Kiranya kasih kami yang juga turun atas setiap kami di tempat ini malam hari ini. Sebab kami tahu betapa besar kasih-Mu Tuhan kepada setiap pribadi kami. Oh Tuhan menghendaki setiap pribadi kami boleh mengalami keselamatan dan anugerah dari Tuhan yang disediakan oleh Bapa kami yang mengasihi kami di lewat Yesus Kristus Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya di tengah kami hari ini. Oleh itu Tuhan, Engkau berfirman kepada kami, Engkau sendiri akan menunjukkannya dengan Roh-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dikatakan di sana di Yohanes 14, firman Tuhan demikian berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini jelas kepada kita di mana posisi kita kalau orang yang mati dalam Tuhan. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, jangan takut, jangan gelisah hatimu, sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk apa saudara? Menyediakan tempat bagimu. Nah satu syarat di sini saudara, untuk kita menerima tempat di mana Bapa sudah sediakan, dikatakan di sini, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah. Nah Bapak Ibu, hari ini saudara, kalau kita tanya apakah kita semua percaya kepada Allah, saya percaya semua orang akan berkata, saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Tuhan. Sebab di dunia ini ada banyak Allah, di dunia ada banyak Tuhan, di dunia ini ada banyak agama, di dunia ada banyak kepercayaan. Tetapi ada satu jalan yang dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat kepada Bapa atau tidak melalui aku. Saudara, saya percaya bahwa kematian itu sekalipun menakutkan, tetapi bagi orang percaya bahwa kematian itulah suatu saat untuk kita berjumpa dengan Tuhan kita. Nah oleh saudara Bapak Ibu, semasa kita hidup dan semasa kita ada di dunia ini, mari kita tentukan hidup kita akan kemana kita akan pergi. Kenapa? Karena semua orang akan mengalami kematian. Siapapun kita, sehebat apapun, mungkin kita punya jabatan, kita punya kekayaan, kita punya semua buahnya, tidak bisa menghalangi namanya kematian. Tetapi kematian itu adalah salah satu jalan apa? Untuk kita berjumpa dengan Tuhan yang kita sembah, hanya Yesus. Nah oleh saudara Bapak Ibu, hari ini saudara kekasih kita, saudara Alek, kalau di umurnya mungkin dia dibaptis kalau di 95, umurnya berapa? Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah saudara, kalau orang yang menolak Tuhan, maka dia akan menerima hukuman. Bukan Tuhan tidak sayang kepada manusia. Tuhan sudah kasih tahu sama dia, ini loh aku jalannya, inilah aku kebenarannya. Barang siapa datang kepada aku akan menyelamatkan kamu. Tapi bandilnya manusia kadang-kadang susah dikasih tahu. Makanya saudara, kalau saudara, Alkitab saya katakan, kalau kita menolak Tuhan, alangkah dahsyatnya kemalangan itu. Maka saudara, hari ini yang sudah percaya kepada Yesus, mari tetap percaya, setia sampai akhir.
Jangan kau tinggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Apapun yang bisa menggoda saudara hari ini. Saudara, ada banyak orang tinggalkan Tuhan kenapa? Karena harta. Orang tinggalkan Tuhan karena uang. Orang tinggalkan Tuhan karena pacar, karena istri atau suami, atau apapun kekayaan bisa meninggalkan Tuhan. Mungkin dia bisa dapatkan semua itu di dunia ini, tetapi dia akan kehilangan keselamatan. Nah, oleh karena saudara, Bapak Ibu, anaknya, keluarganya hari ini, mari kalau saudara yang percaya nama Tuhan Yesus, saya percaya Yesus mengasihi kita semua. Amin. Maka Tuhan katakan, hai engkau yang letih lesu beban berat, datang kepadaku, aku berikan kelegaan kepadamu. Siapa yang bisa mengundang kita seperti itu? Hanya Tuhan. Nah, oleh saudara, Bapak Ibu, hari ini suatu kebahagiaan kalau kita ada sampai hari ini. Mari kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita hari ini, kalau kita masih hidup, mari mengucap syukur. Tuhan, terima kasih hari ini aku boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih hari ini aku masih mengenal Tuhan secara pribadi, dan saya mau setia. Maka dikatakan lagu untuk setia. Ada banyak orang ikut Tuhan tapi nggak setia. Mungkin pertama ikut Tuhan, ikut ke gereja apa mungkin Tuhan, tapi dalam kehidupannya ada pergumulan, ada masalah, dia tinggalkan Tuhan. Maka saudara, Alkitab katakan bahwa barang siapa yang setia, maka aku akan memberikan kepadanya mahkota. Mari Bapak Ibu, malam hari ini bagi orang yang mati dalam Tuhan, Alkitab katakan Bapa sudah menyediakan tempat rumah di surga bagi kita. Saya nggak tahu rumahnya tipe berapa nantinya, saudara. Tipe 45 kah? Tipe 25 kah? Atau tipe 1,5 kah? Semuanya tergantung saudara, Bapak Ibu semua. Bagi saudara sudah percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan perbuatan baikmu menyertaimu. Makanya saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus berbuat baik. Kenapa? Perbuatan baik itu akan menyertainya nanti. Tetapi bukan perbuatan baiknya itu akan menyelamatkan dia. Justru perbuatan baiknya akan menambah segala sesuatu yang akan dia terima nantinya. Kemuliaan akan kau berikan kepadanya. Nah, oleh saudara, Bapak, hari ini saudara, kalau kita bisa mengalami keselamatan itu kasih karunia, maka saudara, Alkitab katakan jangan sia-siakan kasih karunia yang sudah kami terima. Bagi saudara sudah percaya kepada Tuhan, mari kita percaya hari ini setia. Dimanapun saudara beribadah, dimanapun saudara sembahnya, saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun masalahnya hari ini, apalagi ada goncangan hari ini saudara, ada goncangan ekonomi, ada goncangan politik, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi Alkitab saya katakan orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dia tidak akan tergoncangkan. Kenapa? Karena dia ada perlindungan Tuhan. Nah, oleh karena saudara, Bapak Ibu, hari ini sebagai anak, mari. Mungkin Papa sudah tidak ada lagi. Bukan mungkin, memang tidak ada lagi di sini. Tetapi Alkitab saya katakan orang yang mati dalam Tuhan, dia bersama dengan Bapa di surga. Tetapi kita sebagai anaknya, sebagai keluarganya, mari tetap percaya, setia kepada Tuhan dimanapun kita berada. Kenapa? Karena semasa kita ada, kita hidup untuk Tuhan. Seperti lagu Dadapa, kita hidup hanya untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Nah, oleh karena sudah Bapak Ibu hari ini, sebelum kita bersama-sama berdoa, saya mengimbau semua keluarga di tempat ini, mari yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, bagaimana kalau saya meninggal, di mana ke tempat saya, berdoa. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tidak menginginkan kita semua binasa. Tuhan mau semua kita diselamatkan. Siapapun kita, suku apapun saudara kita semua, Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita semua. Dan Tuhan mau kita bersama-sama di rumah Bapa. Amin, saudara. Nah, itu aja saya sampaikan malam hari ini. Kami sebagai gereja yang pernah melayani saudara kekasih kita, Alek, mungkin di antara sini yang punya pengalaman atau nostalgia, hanya saya bersama Alek. Selain ada keluarganya Mina ya. Kenapa saya sering bertemu sama dia? Sering. Kenapa? Dia sering datang ke gereja waktu dia masih mengalami itu. Dia sering datang ke saya, ngobrol-ngobrol, bahkan saya datang ke rumahnya. Bahkan saya masih ingat lupa, pernah saya pernah ngopi-ngopi sama dia, saudara. Nah, oleh saudara, Bapak Ibu, tapi biar semua nostalgia itu di bawah. Tetapi hari ini mari kita bangun nostalgia bersama dengan Tuhan. Amin. Sebagai anaknya, mari percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Siapapun kita hari ini, jangan takut dengan kematian. Kematian itu akan jalan kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau Tuhan izin kita meninggal, tidak masalah. Kenapa? Kita punya tempat kok. Ada garansi dari surga. Di rumah Bapak punya tempat tinggal. Tenang saja. Bikinan Bapak surga itu lebih utuh daripada kita bangun sendiri kan.
Itu akan Alkitab katakan apa? Saya bacakan satu ayat Alkitab bagus sekali. Terakhir, saudara. Ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Mungkin suatu saat dunia akan dibongkar, atau rumah kita, tubuhnya pada kita akan dibongkar. Tetapi Tuhan katakan Dia sudah menyediakan tempat yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi itu semua disediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu semua yang di tempat ini, kita percaya kepada Tuhan karena Yesus mengasihi kita semua. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat malam hari ini. Suatu anugerah, suatu kasih karunia Tuhan yang berikan kepada kami. Di mana pada malam hari ini kami berkumpul bersama-sama keluarga besar di tempat ini, bersama-sama anaknya dan keluarganya Tuhan. Di mana saudara kekasih kami Pak Alik, dia sudah mendahului setiap pribadi kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, bila anugerah-Mu terus dinyatakan kepada keluarganya, untuk anak-anak dan semua keluarganya Tuhan. Bila kemuliaan Tuhan nyatakan kepada mereka. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang belum percaya kepada Tuhan, kami berdoa Tuhan, bila kasih karunia juga Tuhan turun atas mereka, sebab Tuhan menginginkan setiap mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, bila damai sejahtera Tuhan turun atas semua keluarganya. Bila kami semua di tempat ini bersukacita, karena kami tahu Tuhan mengasihi setiap pribadi kami di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Saya mewakili keluarga besar Papa mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari tim pelayan Gereja Mazmur 21 dan kemudian juga untuk Bapak Pendeta, Bapak yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Banyak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga besar dari keluarga dari Papa, keluarga dari Mama, semuanya yang sudah boleh hadir malam hari ini untuk kita bersama-sama mendoakan dan mengucapkan kata untuk beristirahat dengan damai dalam Yesus Kristus. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar, terutama kepada Sapem dan Saem, Bu Heri dan keluarga yang sudah banyak membantu Papa di semasa hidup, dan juga kepada Siko yang selalu mengunjungi Papa dengan rehabilitasi. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua supportnya, bantuannya, Papa. Kebaikan kalian semua, keluarga besar, akan selalu kami ingat. Dan apabila di semasa hidup Papa ada perilaku atau kata-kata yang tidak berkenan, kiranya begitu kali itu makasih kepadanya. Semoga selamat Papa bisa diingat dan kebaikan Papa yang kita ingat. Terakhir kami mohon doanya untuk jiwa Papa supaya boleh memperoleh pengampunan dan kemenangan di surga. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap, jalan dulu Pak.
Ini ya bajunya ya. Kalau dia kan ada sini ntar ya. Terus ya, sedikit lagi. Ke kiri. Ke kanan. Maksudnya putar gini. Kanan. Ini kan? Enggak, maksudnya balik. Oh. Ali. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami masih ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah penghiburan kami ke dalam tangan-Mu, di mana sebentar lagi prosesi pengantaran jenazah ke tempat kremasi kami dikerahkan ke dalam tangan-Mu. Perjalanan setiap acara semuanya Tuhan diberkati, bagi seluruh keluarga besar juga diberkati supaya diberikan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan.
dan kami menyerahkan waktu ini sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Baiklah, kita akan melakukan pujian di daftar buku halaman 2 nomor 4. Situ berkata bahwa sebab dia hidup ada hari esok. Jadi di dalam Kristus ada kehidupan. Meskipun secara jasmani kita mati, tetapi secara roh kita tetap hidup bersama dengan Tuhan. Karena kalau barang siapa percaya kepada Kristus, dia tetap hidup dan dia hidup bersama-sama dengan Kristus. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian ini. Haleluya. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan.
hanya ada pada Engkau. Karena kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, jika mereka ada sampai hari ini, tetap berdiri, tetap sehat, itu semua karena Tuhan. Karena kami percaya kekuatan Tuhanlah yang membuat kami tetap bertahan, berjuang di kehidupan ini. Karena itu Tuhan, di waktu yang indah ini, ketika saudara kami, orang tua kami, teman kami sudah dipanggil pulang, kami percaya dia sudah selesai di kehidupan di bumi ini. Karena itu Tuhan, kami percaya biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang akan menguatkan setiap pribadi lepas pribadi kami, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ayat pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ingat Bapak Ibu, bukan cuma barang, bukan cuma makanan, bukan cuma sesuatu yang ada masanya. Lihat sebelahmu, ingat ya, selama kita masih diam di bawah langit, Bapak Ibu yakin bahwa kita diam di bawah langit? Ingat, bilang ada masanya loh ya. Jadi untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi segala sesuatu di bawah langit ini, siapapun, engkau Kristen, engkau tidak Kristen, pada masanya kita semua ada masa expirednya, ya, bukan cuma barang, ya. Jadi jangan pernah kita merasa wah hebat, wah kaya, wah cantik, wah ganteng. Ingat Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu selama kita masih diam di bawah bumi itu ada masanya, ya. Nah, kita lihat. Apa kata Tuhan buat kita hidup karena Tuhan memberikan roh kehidupan, ya. Nah, Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan diam selama-lamanya di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Ya, kita hidup karena Tuhan memberikan nafas hidup, maka kita hidup. Pada masa kejadian, ketika Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah, dihembuskanlah roh, maka manusia jadi hidup. Nah, kalau manusia mati, berarti rohnya ada lagi nggak? Rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Jadi Tuhan berkata, sesungguhnya umur manusia berapa? 120 tahun. Kenapa? Karena pada masa itu sudah terjadi sebuah kejahatan. Maka Tuhan menetapkan bahwa roh Tuhan akan diam di dalam manusia itu 120 tahun. Tetapi perjalanan kehidupan, maka kita lihat Musa berkata, beda lagi Bapak Ibu. Kita lihat ya. Musa berkata di dalam Mazmur 90, saya membacakan, masa hidup kami itu 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi sebuah perjalanan kehidupan, Musa sudah melihat bahwa manusia, roh Allah diam di dalam manusia, umurnya tidak lagi 120 tahun. Berapa? 70. Kalau kuat 80, itu pun sudah kesukaran dan penderitaan. Lalu bagi Bapak Ibu sekarang, yang kita lihat umur manusia berapa? Ayo, berapa? Sudah perjalanan kehidupan kita sampai sekarang, kita melihat bahwa umur manusia tidak lagi ada yang mencapai seperti itu. Tapi ada, tapi hitungan jari, ya kan?
Tidak lagi ada yang mencapai 80 ke atas, kurang. Adapun hanya 1, 2, dan 3. Ya, jadi ayo Bapak Ibu ya, ingat segala sesuatu selama kita diam di bawah bumi ini, ingat ada masanya. Nah, masa itu datang maka akan terjadi seperti itu Alex ya. Nah, saya kenal ya, mungkin 20-an tahun lah ya. Hilang itu memang hilang kontak, tapi kalau sama mama masih sering ketemu ya, masih sering ketemu. Dan kita mau lihat, selama kita sadar bahwa kita punya masanya, ayo apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Saya bacakan Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, Musa katakan, karena perjalanan kehidupan Musa melihat bahwa manusia sudah tidak mencapai seperti apa yang Tuhan mau, maka Musa bilang apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang pertama, ayo Bapak Ibu, mulai hari ini hitung hari-hari hidup kita. Jangan berpikir, saya masih muda, saya masih kuat, saya masih sehat, saya kaya. Ingat, kita tidak tahu waktunya, kita tidak tahu masanya. Ya, maka Musa kata, ajar, ayo sadar, masing-masing setiap kita, ya termasuk saya. Ayo kita sadari bahwa hidup kita itu anugerah, hidup kita itu pemberian Tuhan. Maka mulai hari ini hitung hari-hari hidup kita, supaya apa? Supaya hati kita bijak. Tapi kita seringkali bijak mana? Bijak sini, bijak sini. Padahal Musa ajarkan apa? Ayo, kalau kita tahu kita punya masa expired, ayo hitung hari-hari hidup kita mulai saat ini, supaya hati kita ini condong ke sana. Kemana? Ke Tuhan, ke Sang Pencipta hidup kita, Sang Pemberi hidup kita. Amin. Tapi seringkali perjalanan hidup kita kurang bijaksana. Makanya gak heran kita suka kebut-kebutan. Karena sini senang kan? Kita suka bergadang, ya. Kita apalagi suka makan. Wah, ya kan? Nggak jaga. Bijaksana, ayo jaga. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman, ayo jaga olahraga. Persiapan 10 tahun ke depan. Kalau kita sudah jaga makan, jaga pola hidup, sudah olahraga, kalau terjadi sesuatu di luar kemampuan kita, amin. Maka ayo belajar. Mulai hari ini, Papa sudah selesai. Kita katakan, berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Sejak kapan? Sejak ia menghembuskan nafas, dia sudah selesai. Yang belum selesai kita, Bapak Ibu. Karena satu hari kita akan mengalami hal yang sama. Karena itu ayo hitung hari-hari hidup kita, mulai sadar bahwa tidak punya pemilik yang harus kita pertanggungjawabkan hidup kita. Mulai hari-hari ini coba periksa hati kita. Hati kita bijaksana enggak? Hidup enggak sesuai apa yang Tuhan mau? Hati kita condong enggak kepada Tuhan? Kalau selama ini kita mulai jauh dari Tuhan, mulai hari ini, ayo perbanyak hari-hari ini. Bangun mesbahmu, bangun hubungan doamu, baca firman Tuhan, amin. Karena itu penuntun kita. Kenapa? Ya, saya bacakan lagi satu ayat. Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Kita hati-hati di jalan aja bisa ditabrak orang. Betul? Karena hari-hari jahat. Apalagi orang yang gak kenal Tuhan. Maka mulai hari ini pergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Ya, bangun mesbah, bangun hubungan intim dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Ingat, kita punya Sang Pemilik hidup, bukan orang tua kita, bukan suami kita, tapi apa? Penguasa langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi firman Tuhan saya bagikan pagi hari ini kepada saya.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan telah selesai hamba sampaikan. Mengingatkan kepada setiap kami yang masih hidup. Kami tahu Tuhan bahwa selama kami masih diam di bawah langit ini, segala sesuatu ada masanya. Karena itu Tuhan, selama masa itu diberikan kepada kami, selagi masih ada kesempatan, biarlah hati kami bijaksana, biarlah kami mempergunakan waktu kami yang ada dengan bijaksana, sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami, sehingga ketika keadaan ini terjadi kepada kami sudah tahu bahwa kami kembali kepada Sang Pemilik hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami serahkan keluarga ke dalam tangan kasih-Mu, di mana sebentar lagi kami akan melakukan prosesi penutupan peti. Tuhan, kuasa-Mu turut bekerja di dalamnya, dan ketika mereka berangkat dari tempat ini, kami juga percaya Tuhan kuasa-Mu menyertai mereka. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada kami sesuai firman Tuhan bahwa hidup kami karena Tuhan yang memberikan roh hidup, dan ketika Tuhan menarik roh kembali, maka manusia itu menjadi mati. Karena itu saat ini tubuh jasad ini sebelum dikremasi kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak izinkan ada kuasa kegelapan atau apapun yang mempengaruhi keluarga, sehingga membuat keluarga iman ragu atau apapun. Tapi kami percaya bahwa tubuh jasad ini sesuai firman Tuhan, roh kembali kepada yang punya, tubuh jasadnya kembali kepada debu dan tanah, dan kami serahkan tubuh jasad ini ke dalam tangan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ikan ini tidak kena muka ya, sekeliling aja, tidak mengenai muka, dikelilingi. Oke, lanjut. Keluarga, teman, boleh. Bagi keluarga, Pak, masih ada lagi? hari ini ibadah penutupan peti sudah selesai. Karena itu Tuhan, selanjutnya kami serahkan kepada pihak yayasan yang mengurus sampai kepada prosesi kremasi nanti. Karena itu Tuhan, kami serahkan keluarga, anak-anak, semuanya keluarga besar ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasa darah Yesus tutup bungkus mereka, malaikat Tuhan mengawal perjalanan mereka. Segala sesuatu yang tidak baik yang bukan dari Tuhan kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.